26 Januari 2025, Gereja Bethel Tabernakel di Shalom, Tulungagung. Tema pendalaman Alkitab. Dalam Injil yang kita miliki di kitab suci, Tuhan Yesus seringkali bersinggungan dengan tiga golongan, yaitu ahli Taurat, Farisi, dan Saduki. Mungkin sebagian besar orang Kristen menganggap bahwa ketiganya sama saja. Pada katekesi minggu ini dan 2 minggu mendatang, kita akan bersama-sama membahas tentang tiga golongan ini untuk dapat lebih mendalami apa yang dihadapi Tuhan Yesus semasa hidupnya di bumi. Pada katekesi kali ini, kita akan membahas tentang ahli Taurat. Dalam Perjanjian Baru, ada beberapa kata dalam bahasa Yunani yang merujuk pada ahli Taurat. Kata pertama adalah nomikos, yang berarti ahli hukum atau sarjana hukum. Sekalipun kata nomikos berarti sarjana hukum, tapi kata ini selalu merujuk pada ahli Taurat. Sebab berbeda dengan kita orang Indonesia, ketika kita belajar hukum, maka kita mempelajari hukum negara Indonesia. Sementara bangsa Israel pada masa itu, hukum negaranya adalah Taurat. Jadi, pada masa itu, bila ada orang Israel yang kuliah hukum, maka yang dipelajari adalah hukum Taurat. Pada zaman Tuhan Yesus di bumi, seorang yang memiliki gelar nomikos akan dipandang sebagai orang yang ahli dalam hal Taurat dan hukum-hukum. Bahkan seorang nomikos juga bisa diartikan sebagai pengacara. Berbeda dengan masa sekarang, pada masa itu, gelar sarjana bukanlah hal yang mudah didapat dengan menempuh pendidikan 4-7 tahun. Gelar sarjana hukum di masa Tuhan Yesus bisa didapat dengan mempelajari Taurat paling cepat selama 10 tahun. Hal ini menjelaskan pada kita bahwa seorang ahli Taurat adalah orang yang benar-benar mendedikasikan diri untuk mempelajari Taurat. Seperti dalam Lukas pasal 10 ayat 25, ada seorang nomikos yang berdiri dan mencobai pengetahuan Tuhan dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Bila dipersamakan dengan masa kita, itu seperti kita diberi pertanyaan ujian oleh seorang profesor dokter. Tentu kondisi seperti itu bukanlah kondisi yang mudah untuk dihadapi. Terutama orang yang bertanya adalah orang yang benar-benar ahli dan menguasai bidangnya. Semoga hal ini bisa memberi gambaran pada kita tentang apa yang dihadapi Tuhan Yesus ketika berhadapan dengan seorang ahli Taurat. Kata kedua adalah grammateus, yang berarti juru tulis atau sekretaris. Kata ini juga merujuk pada ahli Taurat sebab grammateus juga gelar sarjana yang sebenarnya sama dengan nomikos. Hanya saja seorang grammateus lebih berfokus pada teks dan naskah. Bila seorang nomikos menafsirkan hukum Taurat, maka ia akan mengajar pada banyak orang secara lisan. Sementara seorang grammateus lebih berfokus pada menghasilkan karya tulis atau menulis kitab-kitab tafsiran dan terjemahan. Seperti dalam Matius pasal 2 ayat 4, ketika Raja Herodes mencari keterangan tentang di mana Mesias dilahirkan, maka Herodes memanggil para ahli Taurat atau grammateus. Sebab untuk meneliti nubuat tentang Mesias diperlukan seorang ahli dalam naskah-naskah kitab. Kata selanjutnya adalah sophos, yang berarti bijaksana atau terpelajar. Kata ini juga digunakan dalam Alkitab untuk merujuk pada ahli Taurat, menandakan bahwa para ahli Taurat adalah orang terpelajar dan bijaksana. Ketiga kata yang kita bahas ini ada dalam Alkitab, namun ketiganya diterjemahkan sebagai ahli Taurat dalam bahasa Indonesia. Intinya, ahli Taurat adalah orang yang terpelajar dan menguasai hukum Taurat. Mereka adalah para sarjana, para orang bijak, dan para penulis. Mereka adalah orang yang memiliki otoritas dalam menafsirkan hukum, menulis tafsiran, dan juga mengajarkan pada orang banyak. Mereka juga dipandang sebagai guru agama.
Dari pemahaman ini, mari kita bayangkan bahwa bila kita berhadapan dengan rombongan profesor, penulis dan orang-orang tua yang bijak yang mengajukan pertanyaan demi pertanyaan pada kita, apa kita akan sanggup menghadapi itu? Ketika ditulis dalam Injil bahwa Yesus berhadapan dengan ahli Taurat, itu bukanlah keadaan yang mudah untuk dihadapi. Namun demikian, Tuhan kita Yesus lebih daripada semua ahli Taurat. Tuhan bukan hanya menjawab pertanyaan dari para ahli Taurat, tapi jawaban yang diberikan Tuhan bahkan bisa membuat rombongan ahli Taurat takut untuk mengajukan pertanyaan. Bahkan Tuhan juga mengecam para ahli Taurat. Bila seorang yang sekelas ahli Taurat dikecam Tuhan, bagaimana dengan kita yang sebagai umat awam? Bersyukurlah saudara-saudari, sebab kita telah beroleh kasih karunia dan Bapa kita mengutus Roh Kudus untuk bersama dengan kita. Bersama dengan Roh Kudus, kita akan selalu mendapat ajaran-ajaran yang melebihi segala hal yang dipelajari ahli-ahli Taurat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus kini dan sepanjang masa.